pertama-tama karena saya di sini MC, jadi yang akan kami persilakan untuk membuka acara ini, kami persilakan kepada pendiri dari komunitas YouTuber Satu Tujuan, yaitu Kiai Haji Wandi Al-Khalid. Kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Teman-teman, adanya bersama keluarga saya, sami-sami anggota komunitas YouTuber. Mudah-mudahan sesuai namanya satu tujuan. Amin. Saya mudah-mudahan satu dalam tujuan untuk menggapai takwa, tapi menggapai tujuan kesuksesan. Jadi orang YouTuber. Amin ya rabbal alamin. Kronologis dibentuknya suatu komunitas YouTuber memang berbekal iseng baru kata sampai sebagai founder jadi pemerintah pembimbing jadi akhirnya ada kafe baros isi dia yang sukses dari YouTuber sok mulai jahina. Nah, mulai dari sekarang saya menerjemah ya. Tidak bisa sukses sendirian, Ya. kita harus sukses bersama-sama. Amin. Nikmat orang musuh komunitas kalau gitu mah alhamdulillah jadi satu komunitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ayamnya cerita. Buruk ini baru datang. Binte sono. Bu, punten ya. Punten. Buruk ini damang, aduh. Mana? Oke, Bu. Punten ya, Bu. Uni Mas, Masya Allah. Silakan. Di sini kumpul semua sini. Ya, kumpul semua. Ya, alhamdulillah. Mana Bu Mas? Langsung tuang. Oh, iya. Nah, ya bisa perempuan di sana juga nggak apa-apa. Nah, kita tidak tahu bahwa kesibukan seseorang ini tidak bisa diprediksi oleh kita dan kita tidak berhak juga untuk menjudge gitu. Nah, dengan berkumpulnya gini, dengan satu niat silaturahmi, maka nanti akan ada kebaikan, ya. Kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam umur, gitu kan ya. Dan kebaikan yang paling penting dalam silaturahmi ini adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ampunan dosa ketika kita bersalaman, maka kalau diperlihatkan oleh Allah, maka dosa kita akan bergugur. Dan jika berkumpul, maka nanti kita akan mengerjakan sistem YouTube ini tidak banyak bertanya-tanya atau kita jadi salah sangka. Dan yang paling bahaya ketika di dalam satu grup ini ada merasa satu yang paling hebat, maka siap-siap kita menunggu kehancuran grup ini, ya. Jadi kita ini ya untuk sementara di sini amirnya untuk tutorial bagaimana algoritma SEO atau apapun arahan dari YouTube. Untuk sementara kita ini taat kepada amirnya, yaitu Kang Fei, dan berdua akan siap untuk membantu, bukan kita berhasil menggurui kalau kata-kata Kang Fei ini, tapi bagaimana kita ini bareng bersama-sama, bagaimana kita ini yang belum monetisasi menjadi monetisasi, yang monetisasi cepat dapat gaji, gitu kan ya, misalnya ya. Maka pertanyaan-pertanyaan atau apa yang bingung selama ini kita lakukan, atau misalkan ada yang masih klaim hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu. Nah, sebelum saya mulai saya perlu koreksi dulu ya. Jadi saya bukan ahli ini, saya bukan ahli YouTube.
Hanya ya yang saya sampaikan sebatas pengalaman saya yang sudah saya alami. Karena saya berpatokan pada hadis yang mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat. Masya Allah, sadaqah. Jadi ya seperti yang kita ketahui bahwa saat kita meninggal, kalau ini ada Pak Kiai ya, ada 3 hal yang akan diterima Allah, yaitu anak yang soleh, sedekah kerja, ilmu yang memanfaatkan ya. Jadi walaupun ilmu saya sedikit ya, saya ingin bagi pada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Nah ini didasari oleh saya tuh awalnya tuh greget dengan YouTube. Kenapa? Karena saya lihat YouTube ini sudah banyak sekali orang-orang yang betul-betul mendulang dolar ya, mendulang uang itu ya, dan itu ternyata tidak selalu harus artis, tidak selalu harus orang terkenal. Banyak orang-orang biasa, ada mantan TKW, ada pernah sharing itu ya, ada bahkan orang yang kerja di bengkel ya, ada pemusik jalanan, bahkan tukang pulung juga ada yang sukses gitu. Nah, jadi saya greget ingin mengajak teman-teman itu semua itu sukses. Amin. Ya, berhubung kita itu kemarin kena pandemi, kan banyak yang di rumah kan atau dirumahkan. Jadi YouTube ini uniknya bisa dikerjakan dari mana saja, ya. Artinya kita bisa dari rumah, bisa sambil jalan-jalan. Ya. Hanya kuncinya tadi itu harus kreatif, konsisten, ya, dengan komunitas. Yang sudah sampaikan tadi ya. Nah, kayak itu pada kesempatan silaturahmi ini, para teman-teman semua, ada yang mau bertanya tentang YouTube, saya akan jawab sebatas apa yang saya tahu ya. Jadi saya juga nggak sok tahu, tapi insya Allah saya juga nggak akan ikutin yang disebut dengan tahayul. Saya tadi udah bahas ya. Karena ada tahayul begini, ini di banyak komunitas ya, mungkin ada teman yang pernah ngalamin. Katanya begini, kalau saya subscribe Kang Wendy hanya buat subscribe saya 3 hari kemudian, itu nggak ada itu, ya nggak ada ya. Jadi saya aneh kenapa itu bicara sekali kan di mana-mana ya. Jadi kalau subscribe itu katanya jangan langsung tunggu 3 hari. Saya cari nggak ada keterangan kayak gitu. Nanti hilang lagi. Nah saya kan tadi udah bahas ya. Nah karena itu saya langsung aja teman-teman sini semua, kalau ada yang bertanya tentang YouTube ini silakan. Bu Erni silakan ada yang bertanya. Ada banyak nggak tahu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, ini gas. Wabarakatuh. Enggak usah perkenalan diri ya. Jadi gini. Channelnya apa? Putri Pajajaran. Ya. Jadi gini, Eri kan memang benar awam gitu ya sama dunia sosmed yang seperti itu. Cuman kata teman cobain waktu itu kebetulan aksesoris ya, mau ngelut aksesoris. Cobain aja upload kan, di rumah temen dibikinin. Terus saya upload satu tuh ada, kalau lihat ada strap masker konektor karena memang saya produksi itu ya. Nah setelah itu saya berpikir, terus ini arahnya mau kemana? Saya aja bingung, diemin aja dulu. Nah vakum saya gitu. Nah kemarin karena Kang Win memperkenalkan, mengajak ke sini, wah saya teh asa dapet apa ya bahasa Indonesia, mendapat rezeki yang berlimpah gitu ya. Jadi alhamdulillah, ini pasti Allah pembuka rezeki itu kan tidak hanya materi ya. Saya doakan Allah untuk mendapatkan ilmu yang baru yang saya inginkan gitu, pengetahuan baru. Maka saya dengan tidak menunggu langsung gabung. Alhamdulillah 2 minggu ya tergabung di sini. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Nah yang saya tidak paham itu tadi sudah oleh Akang yang baik hati sudah diajarin kalau ngambil video itu harus landscape. Betul ya? Untuk upload itu ilmu yang bermanfaat. Terus cara yang tadi itu yang harus dibesar-besarin gitu, ketika sudah kita edit kita bingung nih kok bentuknya begini gitu kan, gak bagus. Nah udah diajarin juga. Terus satu lagi yang tidak penting ya, jadi oleh Kang Fe diajarin bagaimana kita itu mengambil gambar dengan latar belakang yang kita inginkan gitu kan, atau ke antara video kita itu yang lebih bagus kalau kita nggak punya view yang bagus gitu ya untuk mendukung video kita gitu.
tadi udah dapet, alhamdulillah udah dicobain. Sampai saya berpikir saya harus punya juga nih dinding hijau gitu kan. Nah udah saya pikirin tuh mau beli cat gitu ya. Nah ya, saya jago ngecat sokar. Atas aja nggak akan ada saya kalau ngecat. Nah satu lagi, ketika saya buat konten saya nggak berani masukin musik. Kenapa saya sampai vakum pun itu salah satunya. Saya sering baca, sering denger kayak di grup juga, ini kena ini, ntar aku gimana, gitu kan, hukumnya nggak ngerti gitu, nggak ngerti dunia itu, tiba-tiba kalau kena itu kan bingung gitu harus kemana. Nah di komunitas ini sudah terjadi seperti itu, harus ke siapa, harus prosedurnya seperti apa gitu, tak? Kalau ada di antara kita itu kejadian seperti itu kita nggak tahu, kita itu. Kemudian musik seperti apa yang aman untuk kita gunakan di aplikasi sering ada tuh, tapi nggak tahu kalau misalnya ada human error atau apalah gitu ya, yang tiba-tiba ternyata itu udah di apa namanya legaliskan gitu ya, tiba-tiba terus kita udah kadung pakai nih gitu. Nah itu harus seperti apa, dan banyak lagi sebetulnya, tapi pilih lagi di dia takut saudara di sini kasih FK gitu. Maka cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji-hiji banyak. Oke, saya nangkepnya intinya hak cipta dulu ya, saya jawab ya. Jadi begini, hak cipta itu ada tingkatannya ya. Jadi tergantung yang punya hak cipta. Kan itu kan karena manusia juga macam-macam kan. Ada yang dia tuh nggak pengen karyanya itu di orang lain sama sekali. Ada yang silakan, tapi bagi hasil sama saya ya ada juga. Karena itu yang paling penting kalau kena hak cipta, baca keterangan detailnya. Pertama itu pengaruh nggak terhadap channel. Kalau nggak pengaruh, ya kalau belum monetisasi, biarin aja dulu. Kalau ada keterangan dibaca ya. Kalau peringatan itu bahwa ini harus dihapus, ya hapus. Jadi kita baca, karena YouTube itu selalu memberikan keterangan yang detail. Artinya dia memberikan solusi. Solusi pertama, apakah ini dihapus, apakah ini dibiarkan tapi bagi hasil, ya dan sebagainya. Karena ini YouTube itu adilnya begini. Saya punya video nih. Hari ini saya punya video. Lalu Kang Wendy nyontek video saya. Langsung dikasih tahu sama YouTube. Video Anda ada yang nyontek gitu. Nah, apa yang akan Anda lakukan gitu? Dikasih pilihan saya juga. Pilihannya yang pertama apa? Suruh hapus. Saya mungkin suruh hapus. Kalau nggak dihapus, enggak. Gitu. Kalau saya minta data, bisa aja saya minta udah suruh bagi hasil aja gitu. Ada juga, jadi tergantung kembali pada orangnya. Artinya itu nggak bisa disamaratakan hak cipta itu kembali pada orang. Saya jamin kalau itu adalah lagu asli dan penyanyi asli itu pasti kena. Makanya kemarin di grup ada yang nanya kan, Pak ini kok Bapak bisa nggak kena hak cipta? Karena saya ngambil lagu yang cover, ya orang lain nyanyi cover, saya ambil. Nah, Ini sedang ini bukan berarti lihat analisis kita apa? analisis video. Kita harus punya visi, tapi lebih baik kalau punya uang ya bismillah lah beli sama istri ya. Isi. Nah ini kan di web oke sama lah ya kayak gini kan tampilannya ya, benar nggak? Ya. Pernah nggak buka YouTube studio di YouTube video? Cara melihat analisis algoritma YouTube. Nah ini penampilan pertama kita. Nah ini YouTube tuh nggak beda nih. 8 hari yang lalu penayangan saya sampai ke 1 juta. Ya, orang membuatkan jelma 1 juta kemana? 8 poin kan? Kita mau dikali hampir kali 20.000. Nah, terus yang kekurangan kita akan dikasih tahu dari YouTube. Nah, ini dari beritanya. Bangun komunitas dengan komentar. Jadi penting sekali membangun komunitas. Orang tadi subscribe hayang, yang pengen di subscribe, pengen di komen, tapi kita jarang komen ke orang. Dan tadi kata Kang Vete ya, nah ini ada, ini kalau saya udah ditawarin untuk bagaimana menghasilkan uang selain melalui iklan. Ya, ini sambil dua. Nah tadi yang pertama ya, kita harus lihat ini monetisasi kita. Nah tapi ini saya udah ngasih ya responden. Jadi adalah channel saya. Channel Amira apa itu? Amirah. Jadi kan misalkan Kang Wendy ngobrol di channelnya, pengarisa Kang Wendy pintar itu udah. Ini lihat YouTube Studio 1 ya.
studio gampang. Nah, pencapaian 4 minggu yang lalu 100 jam waktu. Baru datang Pak Ustadznya. Ini idenya untuk pertanyaan. Oh, macet di jalan. Suara. Ah, udah, itu gimana? Ini ambil. Nanti kalau misalnya konten kita bagus, kita jawab. Ini mentek hujan tadi. Terus kita lihat apa tadi? Monetisasi. Karena orang mana tadi monetisasi kan? Nah, dia 195 subscribernya. Ini nih, jam tayangnya baru 76. Nah, ini harus ini. Nah, ini kan kalau yang belum ini dia belum daftar, Mang. Belum daftar ini. Nah, ini banyak yang belum diklik bahwa saya channel ini mengajukan jadi partnernya YouTube gitu. Jadi diklik. Nah, daftarlah. Klik 1 kali saja. Langsung dia akan kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar.